إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أداة الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف
terus, faman narju Gimana kau Cak rasanya setelah melihat dan mendengarkan syair Alif Kirafuni? Rasanya sedih, sadar masih banyak kurangnya, masih banyak yang harus diperbaiki. Ya gitu Senjang. Sangat takut mati, Cang. Karena belum ada apa yang disiapkan, sedangkan aku sangat berharap nanti masuk surga, tapi sepertinya dosaku lebih banyak. Yang pertama, gemetar sih Cang, deg-degan, gemetar. Gak tau ya, ini syair kayaknya emang benar-benar mengingatkan saya bahwa jadi orang itu emang harus baik gitu. Banyak hal-hal yang buruk pernah saya lakukan gitu. Dan setelah mendengarkan syair ini, seolah-olah sebuah tamparan juga buat saya. Bahwa saya tuh harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu sih Cang. Yang pastinya sih sedih ya, karena setiap hari pasti, khususnya mungkin aku berdoanya ya mudah-mudahan nanti ketika ya sudah meninggal ditempatkannya kan di surga gitu. Cuman ya kadang tidak sadar gitu ya bahwa mungkin dosa aku memang sebanyak seperti butiran pasir di lautan yang jumlahnya tidak terhitung gitu. Ya mudah-mudahan sih masih diberi kesempatan oleh Allah SWT agar bisa bertobat, memperbaiki diri sehingga nanti memang pantas gitu agar ditempatkan di surganya. Kayak ada rasa yang beda di sini nih, Sang. Kayak geli-geli tapi gimana gitu. Kayak dada kita tuh kayak ada yang kayak gini nih tuh. Gitulah rasanya tuh. Bikin dada tuh kayak ada semut-semut kecil lah di situ, Cang. Sedih karena liriknya benar-benar menyentuh. Jadi kayak ingat kalau oh iya benar, dosa kita tuh bagaikan pasir yang sangat banyak, dan jadi berpikir apakah Allah akan mengampuni dosa saya yang sebegitu banyaknya. Dari sehari ini Cang, kita tahu bahwa khususnya buat saya ya, kita tuh sebenarnya masih merugi ya Cang. Jadi begitu baiknya semua yang udah diberikan gitu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kitanya yang nggak manfaatin dengan sebaik-baiknya. Apalagi ya kita sebagai anak juga khususnya nih, saya suka berpikir bahwa orang tua dulu suka bilang, kamu kalau misalkan mau pinter, terus mau semuanya lancar urusannya, turuti ibu khususnya. Jadi sampai saat ini juga ya saya masih merugi gitu, bahwa saya masih belum optimal dalam menghormati ya, orang tua khususnya.
saya masih jauh lah dari yang namanya tanda kutip berbakti gitu. Itu saya merugi banget sih, Cang. Ingat kalau saya memang benar juga nggak akan sanggup ke neraka, tapi nggak pantas juga gitu untuk ke surga. Jadi ya memang harus segera kembali ke Allah dengan sebaik mungkin ya. Menyesali apa yang pernah kita lakukan, karena memang Allah sebenarnya sudah memberikan banyak ke kita, tapi saya belum bisa hanya sekedar menyempatkan diri berkomunikasi lewat sholat pun mungkin kadang lupa sebagai manusia. Tapi Allah udah ngasih begitu banyak, mungkin itu yang sekarang harus lebih diperbaiki. Tentu sedih ya Cang ya, karena semua pada akhirnya akan mati. Dan semua harus siap dengan kematian itu. Tapi untuk saya pribadi merasa amal saya belum banyak untuk bisa menghadap Allah ketika nanti di alam kubur kita sendirian tanpa ada orang tua. Ya itu Cang. Mungkin kira-kira siapa nih di bayangannya Koca sambil tadi mendengarkan ini, orang yang banyak direpotin, banyak di kesalahan yang Koca buat sama orang ini? Sama papa, sama mama. Kenapa? Karena masih banyak kurangnya aja. Masih ngerasa belum bisa ngebanggain. Masih banyak ngeluh. Ya kadang masih kurang bersyukur aja. Sampai selama ini udah dibesarin, dididik, tapi masih mungkin kadang tanpa sadar saya ngelawan, nggak nurut, atau lupa akan kewajibannya. Gitu sih, Cang. Yang namanya ajal memang tidak pandang waktunya pun juga tidak ada. Seandainya kalau memang Allah menentukan, menakdirkan Kayuji wafat, apa yang mau kau sampaikan? Kalau Kayuji punya satu anak kecil yang baru lahir ya, bayinya, orang tuanya, orang tuanya, apa sih harapan Kayuji? Jika nanti aku yang meninggal duluan, semoga nanti Aksara bisa jadi anak yang soleha. Semoga nanti selalu ingat sama ibunya, bisa selalu kirim doa. Semoga nanti suami aku bisa membimbing Aksara jadi anak yang soleha. Aksara jadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang tahu akan agama. Selain diri Kahani, adakah orang Kahani ingat atau yang terbayang dua di pikiran ini setelah mendengar lagu ini? Pasti sih mungkin papa aku ya, karena memang dia juga sudah nggak ada. Terus memang aku juga tidak lupa untuk mendoakan agar beliau juga ditempatkan di tempat terbaik, yaitu surga. Itu sih Cang. Siapa nih orang yang sangat berjasa buat Kakak Sidi? Nenek saya. Kalau orang yang paling berjasa itu nenek saya. Kenapa? Karena dari umur 1 tahun saya kan memang sudah ditinggal sama ibu. Kebetulan ibu kan single parent kan. Jadi saya sama nenek. Ya udah dari saya kecil sampai saya dewasa, istilahnya
dari mulai nyuapin sampai nyebokin saya itu ya nenek saya gitu. Makanya pasti berjasa. Neneknya saat ini masih ada. Udah enggak pas saya kuliah, Iya. Apa yang sangat berkesan atau omongan apa yang Kak Sidi ingat dari ucapannya neneknya Kak Sidi yang berjasa ini bagi Kak Sidi? Kalau ke saya sih bilangnya intinya mah jangan jangan menjadi anak yang nakal lah. Kan masih banyak lah seumuran saya kayak yang saya kan kebetulan tidak merokok nih. Nah kayak nenek saya itu rokok aja. Ke saya itu bener-bener nggak boleh lah. Kayaknya kasihan ibu kamu gitu loh. Dari umur 1 tahun dia udah ke Jakarta nyari uang buat hidup gitu. Masa anaknya mau jadi yang nggak bener gitu loh. Lebih ke situ sih. Kalau saat ini ada nenek sama ibunya Kak Sidi, apa yang Kak Sidi mau sampaikan? Tentunya terima kasih banyak sudah. Memang sih bukan pilihan mereka ya buat saya ada di hidup mereka, tapi kan setahu saya tuh pernah dengar memang kita yang memilih untuk hadir di hidup mereka kan. Makanya saya bilang terima kasih banyak udah menjadi ibu dan nenek yang sangat baik buat saya dan merawat saya sampai menjadi orang yang sekarang ini. Itu sih paling. Doa untuk mereka Kak Sidi. Kalau untuk nenek sih semoga diampuni segala dosa-dosanya dan bisa masuk surga dan dihindarkan dari sisa kuburnya. Kalau untuk ibu sih semoga sehat dan semoga diampuni juga semua dosa-dosanya dan bisa masuk surga. Itu sih. Apa yang Kak Ara mau sampaikan atau panjatkan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang diijabahnya doa, permintaan apa nih yang Kak Ara mau? Pastinya mau minta ampun. Semoga Allah jadi sedih. Semoga Allah membukakan pintu maafnya dan menerima segala taubat saya. Terus juga untuk apa yang saya inginkan, yang saya hajatkan bisa Orang tua meminta, saya suka dientar-entar. Ya walaupun dilakuin, cuman ya pasti itu akan menyayat hati banget orang tua, apalagi ibu ya. Itu yang paling saya menyesalkan sedang. Minta ampun mungkin itu yang paling utama. Karena saya sudah banyak meminta tapi tidak pernah berterima kasih pada dia. Kalau misalkan Ramadan ini jadi Ramadan terakhir buat kita ini, apa yang Kak Sidi harapkan, apa yang akan kita lakukan? Ya Cang, akhir-akhir ini juga saya sering ini ya Cang, ingat apakah ini hari terakhir saya ada di dunia ini, terlepas dari berbagai kabar berita, saudara, kemudian tetangga, usianya masih muda, tapi sudah wafat, meninggalkan anak-anaknya. Itu menjadikan saya berpikir, apakah ini jadi hari terakhir saya di dunia ini? Tentu kalau ini jadi Ramadan terakhir saya sangat tidak ingin meninggalkan sedikit pun waktu dari amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini, Cang. Bahkan kalau bisa nggak tidur pun, ya nggak tidur aja, Cang. Supaya bisa terus ibadah ke Allah. Meminta ampun, memohon pertolongan. Juga untuk kedua orang tua saya. Seperti itu, Cang. Kalau saat ini orang tuanya Kauca ada di hadapan Kauca, apa yang Kauca mau ucapin? Yang pertama mau berterima kasih karena udah sabar mendidik saya, udah bikin saya bisa sampai sekarang. Yang kedua minta maaf karena masih banyak kurangnya. Kauca beberapa kali kemarin saya sering nganter orang tua saat ini ke rumah sakit.
apa sih harapan kau jadi dari papa yang saat ini mungkin tidak sakit, agar Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan. Iya, pengen sembuh. Tanpa harus bolak-balik kontrol lagi. Pengen sehat kayak dulu lagi. Itu aja sih, Jang. Terakhir kita ada Bapak sama Ibu Kaisar, depan Kaisar saat ini, kayak Kaisar mau sampaikan. Saya langsung sujud, Yang. Saya langsung sujud di kaki mereka. Saya langsung bilang, "Ma, ya, sehat selalu ya. Saya akan doain mama, papa, doain ayah. Saya akan mencoba untuk menjadi anak yang berbakti, selalu mendoakan orang tua. Apapun ilmu yang mereka berikan akan saya manfaatkan, karena dari itu yang bisa saya bantu, yang bisa saya lakukan kepada mereka." Seperti itu. Tentunya ya, saya selalu melafalkan doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Saya ingin ditetapkan supaya hati saya itu istiqomah, berada di dalam kebenaran, berada di dalam perjuangan, berada di dalam jalannya Allah, Cang. Jadi saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, yang selalu ada di jalan Allah, Cang. Seperti itu. Kemudian saya juga berdoa agar kedua orang tua saya kelak ada di surganya Allah, dan kita semua berkumpul bersama di sana. Seperti itu, Cang. Kalau pulang kampung ke akhirat, apa yang sendiri akan persiapkan? Pastinya saya akan belajar menjadi lebih baik lagi, dan saya juga akan istilahnya lebih taat lagi beribadah kepada Allah. Dan doa saya, Cang, setelah saya mendengarkan itiraf ini, ya Allah, asalkan Kau tidak marah pada saya akan terima apa saja nasib saya di dunia ini, Cang. Itu sih doa saya setelah mendengarkan syair ini, Cang. Tuh. Terima kasih, Kang Dery. Sama-sama, Cang. Doanya Kang Dery dijawab oleh Allah. Amin. Allah di kampung senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan diberikan keberkahan. Amin. Terima kasih, Kang. Terima kasih, sama-sama, Cang. Gemeter, Cang. Saya gemeter. Wa in ta'taru faman narju